kan, dibuang sama anak-anaknya ke panti jompo. Jadi kan waktu diwawancarain ya bilang begitu. Terus gimana katanya kalau empok dibuang? So aku bilang sebagai Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Udah hari Jumat aja ya. Ketemu saya lagi, Kak Rose, di acara Rumpi No Secret. Wah. Seperti biasa ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Yang pertama nanti akan ada Mpok Ati Mpok Ati ya. Sama brondongnya katanya ya kan. Aduh, aku jadi penasaran deh. Tapi sebelumnya kita kebocokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana menarik perhatian publik, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Udah masuki tengah tahun 2026, masalah skincare ini belum kelar-kelar juga, malah ada keributan baru ya. Ini dari kemarin kan ada sidang ketiga kasusnya Dr. Richard Lee yang tuduhannya pasalnya kena pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen begitu ya. Nah kemarin itu ributnya soal apa sih? Gara-garanya kayaknya pada saat di persidangan itu dari pihak Dr. Richard dan pengacaranya itu menyebut bahwa ini kan yang diperiksa oleh Doktif kandungannya apa itu diragukan keasliannya karena dianggap tidak membeli langsung dari official store gitu kan. Itu di sidang itu dijawab langsung sama si Doktif, kayaknya dia kayak gregetan dan ingin jawab. Terus habis gitu dia juga bikin postingan-postingannya. Seperti apa sih, kita lihat yang berikut ini. Sorry, salah, bukan di persidangan, tapi di ruang area pengadilan gitu lagi saat press conference. Kalau di dalam sidang tuh, di dalam sidang ada hakim, ada jaksa itu. Ya, ternyata bukan. Tapi Doktif posting di sosial medianya. Terus dia sertain buktinya dia beli di mana. Dia beli katanya di di marketplace ya, yang official store. Emang ada tulisannya by Athena. Athena tuh punyanya Dr. Richard gitu kan. Dan kayaknya emang dijualnya cuma di situ gitu. Terus yang punya siapa? Terus ini nih postingannya Doktif ya. Sekali penyiview akan selamanya meniview katanya gitu. Terus ada ini juga kemarin sempat ya. Jadi karena Doktif ini merasa bahwa jangan di framing, karena framingnya kalau menurut Doktif salah satu framingnya adalah bahwa kenapa Dr. Richard ini dilaporkan ini adalah karena persaingan bisnis begitu ya, bahwa beli yang menjadi sampel contoh yang diperiksa itu bukan beli di akun resminya sehingga diragukan keasliannya gitu. Nah pas ketemu mau sidang itu mau ketemu itu Doktif menyapa Dr. Richard dan istrinya. Kayak apa? Kita lihat yang berikut. Doktif ini rajin banget ya. Dari mulai DRL ini dimintai keterangan, diperiksa, ditungguin ya kan. Sampai hari ada keluar tuh untuk penahanan, itu juga ditungguin gitu. Wow, komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Dokter satu ini nggak ngaca apa ya, produknya sendiri aja edar isinya udah dicabut sama Bepom masih aja dijual, aduh mirroring katanya gitu. Tapi aku nggak tahu apakah iya benar seperti ini. Yang berikutnya belum ada jawaban ya. Dendam, iri, dengki, persaingan bisnis. Lanjut berikutnya. Lanjutkan pertempuran ini Doktif, aku suka. Bismillah Doktif dalam lindungan Allah selalu gitu. No buzzer ya gitu. Yang berikut ada lagi. Bosan dan melelahkan ya Doktif gitu. Emang yang konsisten kayaknya Doktif sih. Berikutnya kita lihat, sama-sama dokter loh padahal tapi nggak respect keduanya. Ada lagi komennya? DRL terlihat tenang, si Doktif terlihat gerusa-gerusu panik, nggak bisa kontrol diri. Semua pasti dijelaskan di persidangan. Ngapain heboh sendiri di depan kamera katanya gitu. Ya kan, kalau nggak heboh nggak jadi berita hari ini. Kita langsung menuju ke Pok Ati ya. Siapa itu yang dibawa sama Pok Ati? Cowok siapa itu? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, Pok Ati dan Fadil.
sih, Iya, Po? kan tahun 2025 terakhir. Oh iya benar. Po ini siapa? Ini cucunya Po Ati Iya, ya. cucunya. Cucu yang keberapa, Po? Kedua. Ini dari anak yang pertama, kedua? Pertama. Yang Iya. perempuan? Iya. Oh, cuman 2 doang, Po, cucunya. Iya. Dan ini baru lulus ya? Iya. Iya, Lulusnya alhamdulillah. dari jurusan apa, Po? Teknik Engineering. lingkungan. Iya. Engineering apa, Po? Apa tuh Teknik Fadil? lingkungan. Teknik lingkungan. Iya. Skripsinya tentang apa, Po? Tentang Nah, apa, Fadil? ayo Kasih apa? tahu. Apa Ini nggak tahu. Masa nggak tahu ya? Ini nggak tahu, kasih tahu. Kasih tahu, Tentang apa? Tentang analisis waste to energy. Waste to energy. Artinya apa? Gue nggak ngerti deh. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Po Ati dan juga Fadil, silakan duduk. Iya, Fadil terima boleh kasih. atau Po Ati di sebelah sini, Po. Aku Iya. di tengah dulu, aku pisahkan dulu Po di Ati mana? dan Iya, cucunya. siap. Oke, karena kenapa posisinya seperti ini? Karena Po Ati dan Fadil akan kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Manggilnya apa, Mami ya? Mimi. Iya, Mimi, Mami. Mimi, Mami, oke. Apa yang kamu sampaikan ke Mimi? Mami, Oke. misalnya, Mimi stop kebiasaan ini gitu ya. Oke. Kurang-kurangin begini deh ya. Poti juga sama. Iya, iya. Oke, kita mulai dari sekarang. Yang muda dulu, silahkan. Nih, stop buat syuting terus, kasihan badannya capek. Oh. Coba istirahat gitu, udah umur 70. Jalan-jalan Iya, aja ya. Jalan-jalan mulu gitu. Ya ampun. Fadil, kalau Mimi stop syuting, badan Mimi sakit. Iya, malah sakit ya. Iya, Kalau sih. jalan-jalan itu kan happy Betul. ya. Jadi Mimi tetap kelihatan awet muda dan tetap cantik. Tetap. Umur 70 lihat dong. Wow, kayak 17 ya. Lanjut. Fadil, stop. Kalau Mimi telepon jangan bilang lagi nyetir. Hah? Lagi nyetir nih, lagi nyetir. Ntar aku telepon balik. Nyetir Stop. melulu ya. Emang pembalap ya? Iya, Kan makanya. soalnya aku lagi di jalan, kalau misalnya aku angkat nanti takutnya kenapa-napa kan. Oh, iya bener Jadi juga. kayak harus fokus dulu gitu Mi, jadi kayak nanti Makanya nyampe bilang. jalan, aku telepon lagi nanti habis itu. Posesif ya Miminya ya. Posesif nanyain mulu kayak kapan nyampenya kayak gitu. Oh, lanjut. Apa lagi, Fadil? Nih, stop buat makan makanan yang kolesterolnya tinggi. Itu tolong di stop aja gitu. Apa contohnya? Gulai yang kayak Gulai masih makan Duren, kepiting, Kepiting. udang. Aduh, enak itu semua sih ya. Tenang aja Fadil. Mimi udah punya pawangnya Sin Ciawi. Dikepret ya. Oke, seperti apa sih kemesraan nenek dan cucunya ini, kita lihat dulu berikut ini. Selamat ya Fadil. Tapi Makasih, ini Kak. baru lulus ujian ya, belum. Iya, belum wisuda. Wisudanya kapan? Bulan Agustus? Wisudanya bulan Agustus akhir. Bulan Agustus. Ini postingannya Po Ati, coba kita baca ya. Bunyinya adalah, Alhamdulillah cucuku Fadil udah menyelesaikan skripsinya di UI. Mimi bangga sama kamu, ganteng. Gapai cita-citamu setinggi langit. Mimi doakan menjadi cucu yang sukses. Amin. Berguna bagi masyarakat banyak. Tetap rendah hati. Jangan tinggalkan sholat. Sayang sama keluarga. Amin. Oh, makanya Miminya tahu bacanya itu engineering. Iya benar. Bener ya. Ingetnya engineering-nya udah. Tapi sekalian tuh kan tadi lagi nyetir aja diteleponin. Emang sesering apa sih ketemunya? Aduh, ini kan sibuk. Ini nenek-nenek juga lumayan sibuk. Oh, dua-duanya kan. sibuk. Dua-duanya Terus? sibuk. Jadi kalau pas lagi leha-leha, telepon cucu gitu. Mi, bentar ya, aku lagi nyetir Mi. Ntar aku telepon balik Mi. Gitu kan. Oke. Kitanya udah sibuk lagi. Oh, jadi nggak ketemu Nggak gitu. ketemu gitu kan, susah. Oke, ini mungkin ada Mimi emang sibuk banget ya, lebih sibuk. Sibuk banget. Kayak sibukan Mimi sih dibanding aku sih sebenarnya. Kayak syuting mulu terus kadang kan sekarang lagi promo film juga. Terus kadang pindah-pindah kota, ke Garut atau kemana. Jadi ya sulit juga gitu kalau dihubungin, pasti jawabnya kadang suka lama gitu kan. Lebih lama mana yang jawab WhatsApp nih? Cucunya apa neneknya yang lebih lama? Lebih lama nenek. Oh, lebih lama Mimi. Sibuk ya kan. Kan itu banyak yang bilang nih, ada komentar netizen ya. Coba kita baca di komentar netizen bunyinya gini. Ganteng Po cucunya, kenalin dong kali aja kita bisa biasaan. Ya berikutnya ada lagi. Oh cuma satu, gimana kamu menjadi sorotan nih gara-gara postingannya Mimi ya? Ya kaget juga sih sebenarnya tiba-tiba kayak jadi rame kayak gitu. Cuma karena banyak teman-teman yang kayak dia tuh kayak Wan ini lu ya di situ ya. Terus kayak jadi seneng sih karena banyak yang nanggepin. Tapi jadi kaget juga ya viral gitu kan. Padahal cuma di Tapi sebelum-sebelumnya apresiasi pada aja. tahu nggak kalau kamu cucunya Po Ati? Ada sih beberapa tahu. Soalnya kan aku kan datang ke gala premiernya Mami juga Iya, kan. banyak juga Ada sih acara. kelihatan ya di Ada fotonya. kelihatan, iya. Ah cucunya 2 Po. Enggak, banyak. Oh ada banyak. 5. Iya. Oh, ada 5. Tapi yang sesaudaraan kandung sama kamu?
Berdua aja? Aku berdua. Berdua aja. berdua sama dia. Iya, ada ibu. Jadi Iya. yang udah sarjana berapa orang, Po? Dia Dia udah- sama Kakaknya? oh tapi dari Belum. Baby Z belum. Iya, belum. Belum. Oh. Masih kuliah di Belanda. Masih kuliah di Belanda. Jadi ini yang pertama kali lulus nih kuliahnya. Bukan, yang pertama. Oh, yang Kakak aku yang lulus udah. Iya. Oh, kok itu nggak diposting, Po? Soalnya kalau ini kan dia laporan. Oh, kalau dia apa? Dia laporan. Aku minta doa dulu, Kak. Oh. Minta doa Nih aku dulu. mau sidang, doain dia lancar. Jadi tahu. Jadi tahu. Pokoknya apa aja dia laporan gitu. Jadinya kita dikirimin juga fotonya. Jadi kita bisa posting. Kalau yang gede enggak. Anaknya lebih cuek ya. Oh, itu pantas. Ini yang gede nih. Oh, mana ini yang gede? Oh, Iya. Yang ini. cewek, yang Iya, cewek. Oh, yang tadi. cewek. Oh, cewek. Bukan ini, Bukan ini yang tadi, yang Yang tadi. tadi. Oh, cewek, terus kamu cowok. Tapi Iya. yang cewek. Jadi empok kalau misalnya di Ini Dia di cucu yang Belanda. dari Baby Z dia yang di Belanda. Oh, udah gede-gede ya, Po. Iya, alhamdulillah. Nah, Nih, itu lengkap nih. lengkap nih cucu semua. Ini cucu semua nih. Iya, ada satu yang nggak ada. Yang nggak ikutan. Heeh. Oh, ini mau dijodohin sama siapa? Itu anak angkat aku, Anak Tommy angkat, Bolly. ya. Iya. Oh, jadi di antara semua cucunya nih, yang paling bestie sama Pak Oti yang mana? Ini bestie banget nih. Ini Ini, bestie apapun bisa nggak WA lu. Mimi aku mau kemana doain apa gitu. Oh, dia Ini lapor. lapor. Oh, Kan neneknya lumayan sibuk. Jadi kalau nggak lapor lupa. Neneknya lumayan sibuk loh, catat ya guys ya. Padahal kamu kan suka perhatiin dong pasti ya Mimi tuh kayak apa. Kita mau minta kamu menilai penampilan Mimi berikut ini, mana yang menurut kamu Mimi tuh yang paling oke penampilannya. Kita lihat tuh dari masa ke masa ya. Yang paling oke yang mana? Menurut kamu paling gemes banget si Mimi yang mana? Yang paling cantik ya, Kak? Iya, menurut kamu ya paling. Cantik semua sih. Oh iya pasti, pasti. Pinter banget dia. Yang itu sih, Kak, yang tengah, yang atas. Oh yang tengah, yang tanpa make up. Iya, natural, ya, cantik. Oh, ya. Masih muda juga kayak. Iya, itu umur berapa? Umur berapa? Itu menjelang 40 kayaknya. Menjelang 40. Iya. Itu waktu di sinetron Gerhana itu ya? Iya, Gerhana. Iya benar Gerhana. yang pas udah mulai tolong. tolong. Kamu sering digodain gitu nggak sama temen kamu? Tolong. Iya, sekarang suka kayak agak-agak di itu apa? Dibicarain. Dibicarain gitu. Bercandain kayak gitu. Iya. Kamu sendiri ada kan itu udah bilang kan ganteng nih, nggak ada kepinginan ikut jejaknya Mimi? Nggak ada. Hah? Semua nggak ada. Cucu semua nggak ada? Semua nggak ada, kasihan banget, nggak ada yang mau. Semuanya kutu buku. Kakak paling kakak tuh. Kalau kakak kan itu Influencer. iya Oh, betul. influencer. Iya, micro-influencer gitu. Kalau endorse kakak mau tuh. Oh, jadi mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip, Kan ya. ini Mimi suka jalan-jalan nih. Iya. Yang jalannya sama teman-temannya. Pernah nggak jalan-jalan ngajakin cucunya? Jarang lagi kalau di sini. Jarang ya. Padahal Iya. pengen nggak kalau diajak mau nggak? Pengen sih. Mau ya? Kalau iya. Oh, iya. Kalau sering kan ya gimana Bi ya? Seru ya. Boleh. Kalian berdua Boleh, ngerumpin boleh. apa sih kalau ketemu biasanya? Ya ngurumpin paling gimana kuliah, Gimana kuliah? terus di kosan, yang makan itu dari mana, makan di warteg, katanya Oh, gitu kan. oke. Terus kalau misalnya malas ke warteg, aku itu mie instan gitu-gitu, kasihan oke. banget ya. Mimi Dikit anak kos. orangnya ini nggak royal, nggak dikit-dikit ngasih. Royal. Oh, gitu ya. Itu nggak boleh bohong. Oh, gitu. Itu benar. Bisa stop nanti kamu kalau nggak ngaku ya. Itu nggak boleh bohong. Oke, ini kan Pak Ati ini kan orangnya emang terkenal udah dari zaman dulu ya, temennya juga banyak di mana-mana. Kemarin tuh ada sempat ada berita di zaman sekarang ini kan gampang sekali orang bikin berita hoax Iya. ya. Salah satunya adalah berita yang ini nih, katanya keluarga itu ya membuang Pak Ati ditempatkan di panti jompo katanya gitu. Ya Allah tolong. Udah pernah lihat belum Pak Ati? Ini ada ini cuplikan beritanya yang memang ada di sosial media. Kita lihat yang berikut. Tuh, cuman cuplikan obrolan segitu dibilang katanya Iya sebetulnya itu kan di layar lebar. Kebetulan perannya dibuang sama anak ke panti jompo gitu. Peran itu peran. Peran Oke. dibuang sama anak-anaknya ke panti jompo. Jadi kan waktu diwawancarain ya bilang begitu. Terus gimana katanya kalau empok dibuang? So aku bilang sebagai mama ya kalau gitu. Ini lagi dalam rangka wawancara dalam rangka konteksnya promo film Iya, ya. Tuh dong gitu. lihat dong. Lama tak terlihat di layar kaca Po Ati ternyata dibuang sama anak sendiri ke panti jompo. Nih, dulu waktu masih jaya anak-anaknya sayang, setelah tua Po Ati malah dibuang, anak-anak nggak mau ngurusin. Fadil, kamu kalau lihat berita kayak gini apa yang kamu rasain nih sebagai cucu?
Sedih sih kalau ada kayak gini-gini tuh. Sedih kayak ya? maksud- iya, cuma kayak dari POV orang doang kan. Padahal nggak tahu aslinya kayak gimana. Jadi kayak yang kalah nggak bakal sampai dimasukin panti jompo juga gitu. Masih telepon-teleponan Iya dia kan. Iya. Terus ada foto kamu juga loh di situ. Iya, makanya ya. Tadi kelihatan sih. Tadi kelihatan. Tapi nggak ada, kamu belum pernah lihat berita ini sendiri? Lihat sendiri belum pernah? Belum lihat Oke. aku. Tapi kalau dari ini ya, kita untuk diskusi aja ya. Pandangan kamu nih sebagai Gen Z Iya. terhadap rumah apa sih namanya senior club apa sih? Panti jompo lah gitu istilahnya gitu ya. Kan sekarang panti jompo itu mewah-mewah loh. Ya, Iya, betul, kan. betul. Kamu sendiri gimana pandangannya? Misalnya Po Ati tiba-tiba kayak, aku ya tinggal di panti jompo aja deh gitu. Boleh atau enggak? Mimi mendingan tinggal sama aku aja gitu. Itu gimana? Kalau aku sih mending tinggal sama aku aja ya. Oh, serius? Iya, soalnya kayak kalau di panti jompo tuh kasihan juga gitu kan, jauh dari keluarga kan. Iya kan deket sama teman-teman yang lain sweet banyak. banget cium. Oh, so sweet. So sweet banget. Ya Allah. Dengarnya terharu Terharu. loh. Nanti kalau tinggal sama Kan kamu. beda diurusinnya antara sama anak sama penjaga di sana Iya gitu kan. sih. Pasti kan mami Kamu bayangannya kalau misalnya Pak Ati tinggal sama kamu akan ngapain nih setiap pagi, siang, malam? Punya ritual apa tuh buat jagain Pak Ati? ya pasti kan misal di rumah aku gitu kan. Nanti aku sama istri misalnya nanti gitu kan, istrinya bantu ngurusin Mimi. Weh. Sama Terharu. pembantu yang di sana juga gitu. Terharu loh. Pokoknya ada yang Akunya jagain. kerja gitu. Pokoknya ada yang jagain Mimi. Kayak gitu loh terharu. maksudnya. Berarti udah ada calonnya belum? Nah, itu dia belum. Kayak gitu. Salah satunya ini Bawe Fadil. Jangan main dulu, kenapa sih motor-motoran maksudnya? Apa sih kalau motor-motoran itu kamu Iya, touring gitu. touring Touring. gitu ya, terus olahraga, terus lari. Lari. Cari pacar kenapa? Gitu kan ya. Iya. Ya Allah, ini mumpung hidup aneh bilang gitu. Oh. Kan Oh, jangan sedih lagi dong Mimi. pengen ngeliat cicit gitu kan. Iya. Ya, ini gak gampang tahu, Bi cari cewek gak gampang. Iya. Nih. Dia bilang gak gampang, kata iya emang gak Iya, gampang itu sih. gampang. Ya kan nggak bisa ini ya. Pokoknya didoain Miminya Iya. sehat terus, Amin. panjang umur, Amin. biar bisa lihat istrinya Fadil, istri cucu-cucunya. Iya biar bisa- bener, lihat cicit ya. Lihat Dia cicit. punya anak. Emang Mpok kalau misalnya dia punya anak nih udah jadi cicit kan, dititipin. Oh titip dong, ini anaknya diurusin waktu. Ya Allah tolong. Agak kali ngurus diri sendiri aja susah. Gimana ngurusin cicit? Bisa-bisanya ya minta dia segera punya cicit dibantuin ngurusin nggak mau. Iya, maksudnya kan ada babysitter Oh, iya, iya. kayak gitu ya. Ya Allah, masa iya ya kita yang ngurusin ya. Bawa diri aja jalan udah ribet. Tapi Pok, nih calon apa nih cucu mantu ya. Pesan-pesannya buat Fadil harus carinya kayak gimana selain baik, Nah, seiman ya. Yang pertama seiman. Terus? Yang kedua kalau tampang mah nomor keberapa lah. Yang penting hatinya cantik. Gimana tahu hatinya cantik, Pok? Iya, kan kalau dari bicara, dari ngobrol, dari tingkah laku dan lain sebagainya dikenalin sama orang tua apa segala macam, Oh. kan kita tahu itu, Oke. ya kan? Kita tahulah segalanya, kita bisa nilai lah gitu. Oh, jadi kenalin dulu Kenalin ya. dulu dong ya. Biar ikut menilai iya, nih. Paling enggak ikut ajak ngobrol. Oh, Dari oke. caranya bicara aja kita bisa tahu itu Oke. orangnya hatinya baik apa enggak. Fadil. Fadil. Iya, gitu. Kalau ternyata kamu udah suka banget nih sama cewek, tiba-tiba Mimi kayaknya kurang deh Fadil, kurang cocok gitu gimana? Aduh, jangan sampai dia lengket dulu. Oh, harus dikenalin dulu berarti ya? Kenalin dulu. Oh gitu Karena caranya. kalau udah lengket susah dipisah. Oh gitu. Iya kan? Gitu. Iya Iya kan? sih, sebenarnya harusnya gitu. Iya, kenalin dulu. Kata Fadil, ntar gimana ya? Aduh, gimana ini? Aduh. Ya udahlah kalau gitu kita bahas jodohnya Mpok Ati dulu. Mpok Ati kemarin katanya sering cerita-cerita pertemuan yang berkesan sekali dengan Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi ya. Berkesan banget. Banget ya, bener-bener Empok tidak pernah menyangka KDM itu slow profile gitu. Coba kita lihat pertemuannya kayak apa berikut ini. Lihat dulu kita. Iya. Ini kita udah Pok, ini daripada ngayal cuman nggak kelihatan gambarnya, kita bikin gambarnya, Pok. Iya, Nih, iya. pakai AI. Nah. Ini nanti ya, Pok. Nih kira-kira di gambarannya ya. Kalau jadi ibu gubernur, foto bareng begini, Pok. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kejadian ya.
jadi si gubernur ya. Siapa tahu Iya, ya. kita nggak pernah tahu kan ya jodoh kan. urusan Tuhan. Bener ya kan, never say never ya. Jangan ngimpi. Tapi Mimi suka cerita-cerita gitu emang ke keluarga pertemuannya dengan Iya. KDM gitu Iya, ya. iya. Nge-share videonya juga kayak nih KDM datang. Oh, nge-share videonya. Gitu. Iya. Nginfoin gitu. Tapi ini bercanda tapi dalam hati kalau jadi Alhamdulillah, Masya Allah. Secara ya beliau umur 55, Ane 70, Iya. itu sejarah banget. Iya kan? Sejarah, 15 tahun bedanya. Iya cuma 15 tahun itu sih nggak ada apa-apanya. Tapi boleh nggak kalau Mimi nikah lagi? Boleh aja. Oh, cucunya cuek asik ya. Aku KDM bertanya gitu. nih. Kamu sebagai cucu nih yang Gen Z ya. Kan Mimi tuh tadi kan kamu bilang, Mimi kalau ada sakit apa-apa sekarang percayanya sama terapi kepret. Iya kan? Gitu. Ada partikelnya bunyinya ya. Nih, nah kamu sendiri sebagai Gen Z lihat Mimi tuh bener nggak sih kalau dibawa ke dokter itu nggak mau gitu, trauma, takutan. Nih, Iya. terapi kepret, kamu udah pernah lihat belum terapinya kayak apa, Fadil? Ini dikepret-kepret gitu tuh. Kayak bingung juga itu dari mana ya sebenarnya sembuhnya ya. Cuma kata Bibi Sembuh semenjak semua. kepret gitu malah Sembuh. semua. Tadi ada polip di usus Iya, hilang. Bukan polip, Apa sih? tumor usus. Tumor usus. Tumor usus. Sempet terus dirawat juga kan ya, Mi, waktu itu ya? jantung, iya, terus ngedrop. tumbuh daging di pita suara, terus pengapuran, semua sembuh. Oh, udah diperiksa lagi? Udah dong. Kita taunya sembuh dari mana kalau kagak diperiksa. Iya Oh, dong. pantes kelihatan Dari lebih awet A muda sampai ya. Z tuh Ah. diperiksa, general check up semuanya clear. Oh, bisa nih KDM. Tangan. Oke, kita akan kembali setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Baik, kita sudah bersama dengan Yasmin. Kalau pertama kali kita ketemu Yasmin dengan kepiting ya. Sekarang dia hadir dengan kos-kosan kecoa. Sama dia juga bawa ini apa namanya, kaki seribu. Ini kaki seribu ya. Iya, aku sampai bertanya kaki seribu tuh apa? Oh, Ternyata iya. bentuknya kayak belut gitu ya, cuma ada kakinya. Iya betul. Terus ini tumbuhnya, dia tinggal di apa sih? Ini tanah-tanahnya nih, Pak? Ini kompos kak. Kompos? Iya pupuk. Makannya apa dia? Makanya aku kasih timun, wortel, di variasi aja sih. Di variasi, oh Iya. jadi gitu ya. Iya. Terus kamu katanya pas miara ini kamu sempet ada reaksi alergi juga. Iya. Kayak apa alerginya? Kayak dia kan kalau takut kan kayak ngeluarin cairan kuning gitu kan. Oh, kayak racunnya gitu ya? Iya, Ah. nggak beracun sih, tapi bisa buat kulit itu iritasi, kemerahan. Oh gitu, Iya. kalau takut. Kalau takut, ya karena mungkin terlalu stres ya kan aku mainin terus. Jadi sempat ya kulit aku agak merah-merah. Oh, gitu. Jadi ini namanya siapa sama siapa? Suzan sama Suzu. Susan and Zuzu. Bukannya ada 3 kemarin? Iya, yang satu ada di rumah. Oh, ada di rumah. Jadi Susan, Suzu, dan Suzy. Betul. Betul ya, aku ambil apa ya. Oke, yang menarik ini adalah kecoa ya guys ya. Coba di zoom, diperlihatkan kecoanya model apa sih? Ini ada yang kecil gitu ya. Iya. Ini aku mau tanya bikin coba kita lihat ya seperti apa sih di kompilasi peliharaannya kalau dari kontennya Yasmin ya. Nanti baru kita bahas. Dia bahkan punya KTP nih ya. KTP-nya kayak gini nih. Ini kamera mana nih bisa ngezoom? KTP-nya, gambarnya, zoom tuh. Ya, mukanya kecoa. Ya, itu mukanya. Pas foto. Pas foto. Namanya adalah Culo. Oke, kita lihat nih kontennya berikut ini. Ampun, bisa akrab ya. Tapi kalau kecoa sama Alba tadi ulernya nggak? Belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ketemu. Kalau sama kucing pernah ketemu? Pernah. Heeh. Kecoa aku yang dulu pernah ketemu sama kucing aku. Terus? Tapi sayangnya waktu itu dibunuhin. Oh, Sama kucingnya kucing jadi aku. nggak suka sama kecoa? Nggak suka. Jadi dia hancurin? Diinjok-injokin terus semuanya pada mati. Oh, Iya. nggak akur. Jadi harus dijauh-jauhin sama kucingnya Iya. ya? Termasuk si Koko itu yang aku pernah bawa ke UGD karena nggak sengaja kan aku keinjek. Terus aku bawa ke UGD kan. Pas udah sembuh, aku taruh di rumah terus dibunuh sama kucing aku. Oh, jadi dia tetap nggak selamat ya si Iya. Coco itu ya? Iya. Oke. Ini baru kali ini kita bicara soal kecoa bener-bener ya. Ya, ini dia ada yang manjat-manjat gini. Nih kos-kosannya ini ada peraturannya ya. Menarik sekali nih. Bahkan ada wifi-nya ya guys tuh. Ada wifi, terus ada peraturannya untuk tinggal di kos-kosan kecoanya Yasmin ya. Apa namanya ya, harus Dilarang membawa pasangan. dilarang membawa pasangan yang bukan muhrimnya. Ya. Oke ya.
Terus kemudian dilarang panik saat dibersihkan dan dilarang berisik setelah jam 10 malam. Iya. Ini ada yang sampai kayang-kayang gitu. Dan ini dikasih makan tadi ya. Makannya apa sih? Wortel dipotong-potong kecil. Enggak, ini kecoa jenis apa sih kecoa yang biasa ada di rumah-rumah itu? Ini kecoa dubia. Hah? Dubia. Dubia? Iya. Jenisnya dubia? Iya. Enggak, kamu keidean apa sih? Miara kecoa gitu? Biasanya kan ini kan untuk pakan ikan arowana. Cuman pas aku lihat kayaknya lucu juga nih dipelihara. Ternyata emang selucu itu sih Kak. Kamu punya ikan arowana juga? Enggak sih. Enggak? Jadi kamu lihat, oh ada ikan arowana makannya apa sih? Jadi kecoa Dubia. bukan kecoa sembarangan ya? Iya, enggak lah ya. Enggak ada kecoa yang sembarangan Kak, semuanya Oh, iya. spesial. Maksudnya kecoa yang sering gitu, bener juga ya. Bukan kecoa yang sering ada di rumah-rumah, bukan beda. Bukan, beda. Bedanya apa? Beda jenis aja sih. Beda jenis. Tapi di kosan aku nggak ada diskriminasi ya. Jadi semua kecoa itu welcome. Oh, semua jenis kecoa? Iya. Kecoa terbang juga boleh? Iya boleh. Ini juga sebentar lagi bisa terbang kok. Serius? Iya. Kamu aslinya nggak pernah kalau lihat, kan banyak kalau rata-rata kebanyakan perempuan kalau lihat kecoa kan gitu, kamu nggak? Enggak sih, biasa aja. Jadi kamu biarkan dia gitu? Oh, oke. Dan ini ada namanya ya? Nama kecoanya lucu nih. Laki semua emang kecoa ini ya? Laki semua kayaknya ini kecoanya ya? Ada yang namanya Burhan ya kan? Ada yang namanya Rizky, siapa? Kola, Andre, Yusu, Ini Kuki, Culo. Culo. Nggak, ini nama-namanya terinspirasi siapa sih? Cocok-cocokan aja lah itu yang namanya siapa. Nah itu cerita, ini yang menarik waktu dia bikin cerita si siapa yang udah meninggal itu si Coco ya. Coco ya. Kan sempat keinjek. Iya. Terus kamu bawa ke dokter. Iya. Ya, terus dokternya bilang apa? Katanya nggak apa-apa, ini mungkin stres aja. Terus abis itu kan kita lihat nih kondisi kakinya semuanya masih lengkap, masih aktif juga coconya. Ternyata coconya juga ya kondisinya masih oke lah. Cuma untuk diobservasi lebih lanjut disarankan untuk dirawat inap. Rawat inap. Iya. Ada tuh di tempat dokter hewannya itu. Ada, memang dokter untuk hewan eksotis. Oh ada khusus Iya. dokter hewan khusus untuk Hewan eksotis. Jadi Iya. ini hitungannya termasuk hewan eksotis. Iya, Jadi dia bisa tahu kalau kecoanya stres. iya. Karena pas itu coconya agak diem, nggak seaktif biasanya. Oh biasanya dia gasrak gitu ya? Iya. Oh oke. Ih ya ampun. Jadi kamu total sekarang ada berapa kecoa yang punya kamu sendiri? Beberapa aja sih Kak, di luar dari si Culo ini yang titipan. Yang titipan juga ada? Iya. Oke. Nih kamu sekarang kalau kan ini ya, kamu kan melihat, oh kecoa lucu juga ya kan? Di rumah juga ada mungkin kecoa-kecoa liar yang jalan-jalan itu. Suka kamu, ih lucu, main sini yuk di kos-kosan aku gitu nggak? Belum pernah ketemu untungnya. Belum pernah ketemu ya. Oh ini ngomong soal ketemu ya. Aku mau tanya nih, kemarin kan kamu cerita kepiting kamu yang siapa namanya? James. James hilang. Ya, Iya. kamu nyari sampai kamu pasang pengumumannya. Ini hilang udah ketemu atau belum? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Itu serius? Itu hilangnya gimana? Itu beneran hilang? Jadi kan aku baru pindahin dia ke akuarium yang baru ya. Ditaruhnya tuh di lantai lah gitu. Jadi memang kepiting itu pinter manjat Kak. Nah itu kan ada hiding cave-nya. Jadi kira-kira segini lah ya. Nah mungkin kayaknya dia itu keluar dari situ manjat. Iya. Oke. Jadi hilang. Kan kamu nyarinya sampai ke jalan-jalan gitu. Iya. Emang sebelumnya pernah dia manjat terus sampai jalan ke jalanan? Sampai ke jalanan nggak pernah. Biasanya kan mungkin di sekitar rumah aja kan. Cuman kali ini karena nggak ketemu, aku juga coba lihat di comberan gitu kan. Karena kan mereka suka di tempat lembab, nggak ada juga. Terus akhirnya kamu lapor polisi? Iya, lapor ke polisi. Tapi lapor satwa. polisi diterima baik gitu ya sama polisinya ya? Kebetulan ini emang polisi satwa sih. Oh polisi satwa. Iya. Oh memang tugasnya itu. Iya. Jadi memang sering menerima apa sih namanya aduan-aduan satwa yang hilang atau apa gitu ya? Iya, gitu. Oh terus akhirnya ketemu? Akhirnya nggak ketemu, kenapa? Iya, sedih banget. Terus? Karena kalau kata Pak Polisi, TKP-nya itu harusnya nggak boleh diacak-acak, gitu. Oh gitu? Jadi Supaya bisa tahu nih kira-kira kemana pergerakannya? iya, jadi kan dilacak sama anjing canine kan harusnya kan. Tapi kalau kita udah bongkar, udah pokoknya bentukannya itu udah nggak sama seperti semula, itu udah susah dilacak. Oh gitu. Jadi dengan anjing pelacak itu bisa. Kamu sebelumnya pernah juga menggunakan jasa polisi satwa untuk cari peliharaan kamu? Belum sih. Ini baru pertama kali. Iya. Oh, ini kan udah lama ya si siapa namanya? James. James itu sama kamu. Iya. Sedih dong. Iya, waktu itu kan pernah dibawa ke sini juga. Iya. Terus Iya. udah berapa hari dia nggak ada? Semenjak 26 Mei. Udah lama. Iya. Kalau nggak ketemu udah kamu ikhlasin. Ya nggak apa-apa lah. Didoain aja. Nah, kan banyak orang yang komentar, ini berlebihan sekali sih, masa iya gitu. Apa komentar kamu terhadap orang yang nggak percaya bahwa James beneran hilang?
Ya terserah. Kan hak mereka mau percaya atau enggak kan. Tapi buat kamu ya semua yang kamu pelihara ini sama pentingnya. Iya. Ini Bahkan kan, kecoa aja buat kamu bukan sekedar kecoa biasa gitu ya. iya, aku menjalankan hobi aku itu kan hak aku. Sama juga hak mereka untuk berkomentar apapun yang mereka mau. Ini ngomong masuk soal keluar ya, tadi kecoanya satu sempat jalan-jalan keluar ya. Ini kalau dia hilang kamu lapor juga nggak? Mungkin agak susah tuh carinya kalau Karena kecil banget ya. Iya. Oke. Terus baiklah. Dia kayaknya ngeliatin aku deh yang itu. Kita akan kembali setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Hipnosis. Oke, kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Sekarang kita masuk ke segmen di mana masing-masing harus menjawab pertanyaanku. Yang tidak berhasil menjawab ada hukumannya di Rumpipedia. Hukumannya adalah menikmati waktu bersama kecoa. Sambil dielus-elus, oke? Pak Adil udah siap ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama kita tunjukkan gambar berikut ini ya. Ini pertanyaan diberikan kepada Gen Z dan milenial ya. Aduh, apa nama? Ini Gen Z dan milenial, ini Gen X. Apa nama benda yang kita tampilkan berikut ini? Silakan. Jawab ya. Boleh? Kaset apa? Kaset. DVD player. Oke, coba siapa Pak Dil? DVD player. DVD player. Betul, kamu ini VCR. Hah? Bukan DVD. Bukan. Ini apa? Oh, VHS, VCR. Oh iya, bukan DVD ya. DVD kan gini ya. Salah. Oke, silakan pegang kecoanya satu. Nih, oke. Udah, oke. Yang berikutnya pertanyaan untuk Po Ati khusus. Yang berikut ini, Po. Po, ini tahu nggak ini siapa? Enggak. Ini adalah Tensi dan Naikila. Oh. Oke. Nah, pertanyaannya, Po, Iya. adalah apa genre musik yang dibawakan oleh Tensi dan Naikila? Dangdut kali ya? Hampir betul, Po. Hampir betul. Koplo. Bukan lagi, Po. Apa dia? Hipdut. Oh, hipdut. Oke, karena nggak bisa jawab, Po Adi sekarang harus mengelus kecoa. Aha. 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 Po, jangan makan-makan, Po. Saya tidur. Gimana, Po, rasanya? Licin. Pak Adil, Yasmin, Po Adi, terima kasih sudah hadir di sini seru-seruan. Ternyata aku juga salah tadi ya, bukan DVD ya, VCR, mohon maaf. Untung saya nggak ikut ini, nggak suruh ngelus kecoa. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Secret. Wah.